Selamat datang di Arapa Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Nah, di video kali ini kita bakal bahas topik yang bikin merinding, tapi juga super menarik. Siapa di sini yang pernah dengar tentang Jin Horin? Ada yang tahu? Kalau belum, tenang aja. Kita akan kupas tuntas semuanya sampai kalian paham. Jadi, Jin Horin itu apa sih? Apakah benar setiap manusia punya jin pendamping? Kenapa sih dia selalu ada? Kan katanya tugasnya buat ngeganggu kita. Makin penasaran kan? Jangan lupa sebelum kita mulai, klik tombol like dulu ya, subscribe, buat dukung channel ini, dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan video-video seru lainnya. Yuk langsung masuk ke topiknya. Oke teman-teman, kita mulai dari dasar dulu ya. Jin Horin itu berasal dari kata Harin yang artinya pendamping. Nah, dalam Islam disebutkan kalau setiap manusia itu punya jin pendamping sejak lahir. Jin ini nggak bisa kita lihat, tapi dia selalu ada di sisi kita. Jin Horin ini tugasnya apa? Sayangnya, tugas utama jin ini untuk menggoda kita, menghasut, dan bikin kita jauh dari kebaikan. Jadi misalnya kalian tiba-tiba malas sholat, ada pikiran jelek, atau merasa putus asa, bisa jadi itu bisikan dari Jin Horin. Ternyata musuh kita bukan cuma hawa nafsu ya, tapi ada faktor eksternal juga. Tapi tenang teman-teman, jangan keburu takut dulu. Gak semua Jin Horin itu jahat. Dalam hadis Rasulullah bilang, kalau Jin Horin beliau sudah masuk Islam, artinya jin itu nggak lagi menggoda, tapi malah bantu Rasul untuk kebaikan. Tapi kita gimana? Kita bisa ndak bikin Jin Horin kita tobat? Nanti kita bahas ya. Sekarang kita bahas lebih dalam nih. Gimana sih cara Jin Horin menggoda manusia? Nah, jin ini punya cara yang sangat halus. Bahkan kita sering gak sadar kalau lagi digoda. Contohnya gimana? Saya kasih beberapa contoh ya. Lagi rajin-rajinnya mau beribadah, tiba-tiba muncul rasa malas. Yang kedua, mau belajar atau kerja, tiba-tiba ada bisikan, udah santai saja dulu, scroll TikTok bentar, akhirnya malah lupa tugas. Kadang Jin Horin juga bisa bikin kita jadi overthinking atau parno nggak jelas. Karena jin ini sifatnya nggak terlihat, jadi kita sering ngerasa itu pikiran kita sendiri, padahal itu bisa jadi bisikan dari Jin Horin. Seram juga ya kalau dipikir-pikir. Kalau gitu, apa kita nggak bisa menang lawan Jin Horin? Bisa banget dong. Tapi nanti kita bahas tipsnya di segmen terakhir. Jadi tonton sampai habis ya. Sekarang biar semakin seru, kita masuk ke segmen cerita. Ini ada beberapa kisah tentang pengalaman orang-orang yang merasa diganggu Jin Horin. Kalau kalian punya cerita juga, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Pertama, ada seorang pemuda yang rajin banget salat tahajud ya. Tapi setiap malam dia selalu merasa berat untuk bangun, padahal alarm udah bunyi. Dia juga sering mimpi buruk kalau lagi niat-niatnya mau tahajud. Setelah konsultasi sama ustadz, ternyata itu adalah bisikan Jin Horin yang gak mau dia dekat dengan Allah. Akhirnya pemuda itu diperintahkan untuk rutin baca ayat kursi sebelum tidur. Alhamdulillah setelah itu gangguan berkurang. Cerita kedua, seorang anak kecil sering ngobrol sendiri di kamar. Awalnya orang tuanya pikir itu cuma teman imajiner, tapi lama-lama anak itu mulai terlihat aneh, suka teriak dan takut gelap. Setelah ditelusuri, ternyata ada Jin Horin yang terus mengganggunya. Sang ibu akhirnya sering membacakan doa untuk si anak sebelum tidur. Sekarang masuk ke bagian yang paling penting nih. Gimana sih cara kita supaya nggak terlalu terganggu sama Jin Horin? Tenang, ada banyak cara kok yang bisa kita lakukan. Ini dia tipsnya.
Yang pertama, rajin berzikir. Salah satu cara paling ampuh adalah dengan memperbanyak zikir. Zikir itu bikin hati kita tenang dan jauh dari godaan jin. Yang kedua, baca ayat kursi sebelum tidur. Ayat kursi adalah pelindung utama dari gangguan jin. Jangan lupa baca setiap malam ya. Berikutnya, perbanyak amal kebaikan. Jin Khorin bakal makin lemah kalau kita rajin melakukan kebaikan seperti sholat, sedekah, dan puasa. Berikutnya, hindari tempat-tempat yang rawan jin. Misalnya, jangan lupa baca doa kalau masuk tempat gelap atau kosong. Berikutnya, jaga pikiran positif kalau lagi sedih atau marah. Jin Khorin suka banget untuk memperburuk suasana hati. Jadi tetap tenang dan pikirkan hal-hal baik. Panjang juga ya pembahasan kita hari ini. Semoga teman-teman sekarang jadi lebih paham tentang Jin Khorin dan bagaimana cara melindungi diri dari gangguannya. Ingat, jangan takut sama jin. Kita punya Allah, Sang Maha Pelindung. Jadi perbanyak doa dan ibadah ya. Kalau kalian punya pengalaman menarik tentang jin atau cerita-cerita lain yang seram, langsung aja share di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya Arafah Channel terus bisa kasih konten seru buat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.